Masih melanjutkan kisah Jong Jinman dan keponakannya bernama Ji-an. Cerita membawa kita kembali ke beberapa waktu setelah Jinman memalsukan kematiannya. Ia kemudian bersembunyi dan memastikan Jong Min percaya bahwa dirinya telah mengakhiri hidup. Setelah kejadian tersebut, Jinman mengumpulkan teman-temannya di sebuah tempat rahasia. Mereka adalah Pasin, Jinwoo, dan pembelot Korea Utara bernama Chol-sung. Jinman mengatakan bahwa kini Babylon akan memakan umpan darinya dan waktu yang ia punya hanya 62 jam. Jinman menjabarkan rencana mereka untuk menyusup ke fasilitas Babylon yang berkedok gudang beras. Sebagian besar fasilitas Babylon terletak di lantai basement. Tujuan Jinman ke sana adalah untuk mencuri server di bawah air yang menyimpan semua file rahasia Babylon yang sudah ada sejak era kediktatoran militer. Babylon telah menjalankan semua operasi intelijen atas nama setiap rezim, termasuk menjual senjata ke Korea Utara di belakang pemerintahan. Bukti bahwa Bale menghabisi ratusan warga sipil selama operasi juga terkubur di server tersebut. Dalam radius 1 km di sekeliling tempat tersebut, hanya ada hamparan tanah yang datar, sehingga siapapun yang mendekat akan langsung terlihat. Jinman akan menggunakan server tersebut sebagai alat tawar-menawar dengan Babylon. Namun, jika rencananya gagal, maka Babylon tidak akan berhenti dan keponakannya tidak akan bisa menjalani hidup yang damai. Perlu diketahui, setiap pukul 3, server akan diangkat dari tangki air untuk pemeriksaan selama 20 menit. Hal itu akan menjadi kesempatan baik untuk mereka. Karena mereka tidak bisa membawa senjata ke dalam, maka Pasin akan bertugas menyusup ke gudang senjata untuk mengambil bahan peledak. Celah yang bisa mereka gunakan untuk menyusup adalah dengan menyamar sebagai petugas penarikan sampah. Untuk itu mereka menyiapkan truk sampah yang akan mereka gunakan. Chol-sung akan membungkus lapisan film anti-sinar X di dalam tempat sampah dan meretas jaringan internal Babylon. Untuk bantuan tambahan, Chol-sung menduplikasi ID card ketua tim keamanan bernama Kim Jung-ho agar bisa mendapatkan akses masuk ke Babylon. Selain itu, ia juga membuat topeng prostetik wajah Bale yang akan dikenakan oleh Jinman. Pada saat itulah Jinman menerima telepon dari Ji-an dan ia menyuruh Jinwoo untuk mengangkatnya. Sebagai petugas kepolisian, Jinwoo menyampaikan kabar pada Ji-an bahwa pamannya ditemukan tewas akibat mengakhiri hidup. Agar Ji-an percaya, Jinwoo membiarkan Ji-an melihat sendiri jasad Jinman di ruang jenazah. Tak lama Jinwoo melapor pada Jinman bahwa meskipun nampak syok, namun Ji-an menerima kematian pamannya. Keesokan harinya Jinman dan ketiga rekannya pun mulai beraksi. Terlihat Jinwoo yang menyamar sebagai petugas sampah sedang dalam perjalanan menuju markas Babylon. Sementara Pasin dan Chol-sung bersembunyi di dalam tong sampah yang telah dilapisi anti-sinar X. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, mereka melihat Kuma bersama pasukannya yang bersiap menuju rumah Ji-an. Jinwoo seketika melapor pada Jinman bahwa situasi kini menjadi rumit. Di saat yang bersamaan, Brother mengirim pesan pada Jinman dan memberitahukan bahwa Min-hye terluka, sementara Ji-an berada di ruang bawah tanah. Mengetahui hal tersebut, Jinman pun memerintahkan Pasin dan Jinwoo untuk mundur, sementara Chol-sung tetap berada di tempat. Chol-sung berhasil masuk dengan menggunakan ID card Kim Jung-ho dan menuju toilet. Di sana ia masuk ke ruang ventilasi, sementara Jinman menugaskan Pasin untuk melindungi Ji-an dan membantu Min-hye yang tidak bisa menghadapi Kuma dan pasukannya sendirian. Sedangkan Jinwoo mengawasi pergerakan dari luar. Setelah Chol-sung berada tepat di atas ruang server untuk meretas sistem CCTV, Jinman bersiap menggunakan topeng wajah Bale. Tak lama, Chol-sung melapor bahwa Bale dan Yong-han sedang berada di ruang situasi. Seketika, Jinman pun menuju markas Babylon untuk menggantikan Pasin. Namun setibanya di gerbang utama, terjadi sedikit ketegangan terkait pemindaian identitas dan kata sandi Bale yang perlu Jinman sebutkan. Namun, berkat keterampilan peretasan Chol-sung, hal tersebut bisa cepat teratasi. Saat akan menuju gudang senjata, Jinman sempat berpapasan dengan salah seorang anggota Babylon yang nampak curiga. Setibanya di gudang senjata, Jinman melumpuhkan seorang penjaga dan ia pun kemudian mengambil beberapa bahan peledak E5 yang dibuat khusus sebagai penghancur bunker mini. Namun sayangnya dua robot menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah Bale hingga mereka pun mulai melawan.
Di waktu yang bersamaan, pemeriksaan harian mulai dilakukan dan server terlihat naik ke atas. Chow-sung memberitahu Jinman bahwa ia harus segera mengambil kesempatan ini. Jinman pun berusaha untuk menyelesaikan pertarungannya dengan dua robot tersebut. Di ruangan lain, anggota yang berpapasan dengan Jinman meminta untuk melakukan pemeriksaan ulang lokasi balik. Ia mengaku beberapa menit yang lalu berpapasan di ruang kendali dan 2 menit kemudian bertemu lagi di lantai yang berbeda. Jinman sendiri saat ini kesulitan menghancurkan robot yang tersisa satu. Ia menghujani robot tersebut dengan tembakan hingga kedua penjaga yang mendengar suara tembakan tersebut seketika memeriksa gudang senjata. Namun tiba-tiba Jinman muncul dari atas dan melumpuhkan mereka. Hingga pemeriksaan selesai dilakukan, Jinman masih belum muncul. Chow-sung pun berinisiatif turun untuk menghentikan server kembali ke dalam air. Ia melumpuhkan penjaga dan menekan tombol hijau sehingga pintu tidak tertutup. Tepat saat itu, Jinman pun akhirnya datang. Chow-sung segera memasang peledak di sekeliling atap ruang server dan melaporkannya pada Jinwoo. Sementara itu, Kim Jung-ho menerima laporan bahwa ada 2 mobil yang terparkir atas nama Bale. Hingga tak lama, mereka pun menyebar drone untuk memeriksa rute dan radius pergerakan awal kendaraan Bale. Salah satu drone berhasil menemukan lokasi Jinwoo. Chow-sung tidak mengetahui bahwa penjaga yang ia kalahkan telah kembali tersadar. Ia lalu menekan tombol darurat hingga Bale dan Yonghan yang berada di ruang kendali mulai bersiaga. Tak lama terjadi ledakan yang menghancurkan dinding di ruangan tersebut dan mereka melihat Bale berjalan mendekat. Pertarungan sengit pun terjadi di antara Jinman dan para anggota Babylon. Jinman mengelabui mereka dan memasang alat yang mengeluarkan gelombang sonar hingga membuat mereka tak berdaya. Tak lama Jinman pun berhadapan dengan Bale. Bale mengatakan bahwa ia sempat kecewa saat mendengar kabar kematian Jinman. Namun Jinman tidak merespon. Mereka pun bersiap dengan senjata masing-masing dan pertarungan sengit pun terjadi. Bale terlempar dan sempat berpegangan pada jembatan. Namun ia sengaja melepaskan pegangannya dan meninggalkan kekesalan pada Jinman yang kehilangan kesempatan untuk menghabisinya. Sementara itu, peledak yang Chow-sung pasang akhirnya meledak dan membuat lubang besar di tanah yang mengarah ke ruangan tempat server berada. Jinman sendiri kini sampai di atap. Tak lama Yonghan datang dan menyuruhnya untuk menyerah. Namun tiba-tiba Chow-sung dan Jinwoo muncul dengan helikopter hingga Jinman seketika berlari meski sempat tertembak. Untungnya ia terjatuh di atas server yang terpasang di bawah helikopter itu. Jinman akhirnya berhasil mencuri server Babylon. Cerita kembali ke adegan akhir musim 1 saat Jinman menemui Jian yang berhasil lolos dari serangan Babylon. Jinman akhirnya menjelaskan semuanya pada Jian. Ia mengatakan bahwa semua ini ia lakukan untuk melindunginya. Namun Jian masih belum bisa menerima bahwa ternyata pamannya selama ini menerima uang dan menjual senjata pada tentara bayaran. Senjata tersebut bahkan digunakan untuk menghabisi orang-orang. Ia pun memutuskan untuk menjauh dari dunia yang Jinman jalani. Karena Jian sudah yakin dengan keputusannya, Jinman pun memberinya identitas baru dengan nama Arin. Selain itu, ia juga membekali Jian senjata untuk melindungi diri. Sebelum pergi, Jian sempat bertemu dengan Brother yang memberinya USB dan sebuah tas. Selain itu, ia juga memberi ponsel darurat untuk menghubunginya. Jian memperingatkan Brother untuk tidak memasang kamera dan penyadap di tempatnya nanti. Hingga 1 tahun kemudian, Jian kini tinggal di sebuah pulau bernama Hanamdo. Setiap malam ia berlari untuk melampiaskan rasa traumanya. Ia juga selalu mimpi buruk dan dihantui oleh Songju. Keseharian Jian hanya bekerja di pasar ikan bersama para wanita tua. Penduduk di sana merasa bahwa Jian orang yang aneh karena hampir tidak berbicara sepatah kata pun saat diajak berbicara. Namun meskipun begitu, seorang wanita tua bernama Jomri tetap memberikan perhatian. Ia menyuruh cucunya bernama Wujin untuk memberikan sekotak makanan pada Jian. Tak lama Wujin pun pergi ke rumah Jian. Ia beberapa kali memencet bel namun Jian tidak kunjung membukakan pintu. Saat itu Jian sedang tertidur dan mimpi buruk seperti biasa. Hingga kemudian Wujin mendengar jeritan Jian.
Karena mengira Jian dalam kesulitan, Wujin pun melompati tembok dan memasuki halaman. Namun ia terkena salah satu jebakan yang dibuat oleh Jian. Jian terbangun dan mendengar teriakan Wujin. Ia pun memeriksa keluar dengan membawa senjata. Jian bertanya apa yang sedang Wujin lakukan di rumahnya. Wujin pun menjelaskan bahwa dirinya hanya diperintah oleh nenek Jomri untuk memberikan makanan yang kini bahkan sudah hancur. Mendengar alasan tersebut, Jian pun memasukkan senjatanya ke saku dan melepas ikatan di kaki Wujin. Setelah Wujin pergi, Jian kembali ke rumah dan mengawasi Wujin dari kamera pengawas yang diam-diam ia pasang di sekitar rumah. Di sebuah restoran, tim hukum Babylon yakni pengacara Jang sedang menunggu kedatangan Jinman. Tak lama seorang pelayan menghampiri dan memberinya panggilan telepon dari Jinman. Jinman mengatakan bahwa dirinya mengetahui ada beberapa anggota Babylon yang menyamar untuk menjebaknya. Jinman bahkan mengirimkan dokumen rahasia mengenai operasi pembunuhan terhadap Perdana Menteri terpilih Kamboja. Saat masuk ke dalam mobil, pengacara Jang mendapati Jinman sudah berada di kursi belakang. Jinman mulai bernegosiasi dan mengajukan syarat gencatan senjata. Ia ingin semua orang di sekitarnya, termasuk Jian, tidak lagi diganggu oleh Babylon. Jika Babylon mau menurutinya, maka Jinman akan memastikan bahwa isi server mereka tidak akan pernah terungkap. Jika Babylon benar-benar menepati janji, Jinman akan mengembalikan server mereka. Namun jika ada yang berani menyentuh Jian, maka Jinman akan mengungkap sifat asli Babylon pada seluruh dunia. Sebagai langkah pertama untuk membuka negosiasi, Jinman akan mengubah Motherhead ke status penonaktifan tak terbatas. Ia juga akan segera menghentikan semua transaksi dan aktivitas di antara kode-kodenya. 1년 3개월 된. Pengacara Jang menyampaikan syarat dari Jinman pada Yonghan. Tak lama Yonghan mendapat kunjungan tak terduga dari seorang wanita bernama Kusanagi yang menjabat sebagai kepala regional Babylon Asia Timur. Yonghan mengatakan, sebagai direktur, ia siap mundur atas semua masalah terkait Jinman. Namun sebelum itu, ia ingin menangkap Jinman dengan tangannya sendiri. Karena bagaimanapun, Jinman sudah bekerja di bawah kepemimpinannya selama 10 tahun. Untuk itu, tidak ada satupun orang yang mengenal Jinman dengan baik melebihi dirinya. Kusanagi menegaskan, akibat kekacauan ini, Babylon tidak bisa menjalankan operasi rahasia apapun karena pejabat ragu memakai jasa Babylon. Dengan rumor yang beredar bahwa Babylon dijatuhkan oleh mantan tentara bayarannya sendiri, cukup merusak kredibilitas mereka. 근데 이제부터 저한테 맡겨주시고. Di tempat lain, sekelompok pekerja asing tiba di dermaga untuk bekerja di pantai Korea Selatan. Setelah 5 jam, mereka harus berkumpul kembali di perahu tersebut. Salah satu dari mereka diam-diam pergi dengan sepeda motor yang sudah disiapkan. Sementara itu, Yonghan yang kini resmi dicopot dari jabatannya, baru sampai di rumah dan mendapat telepon dari putranya. Di dalam lift, ia bertemu dengan seseorang yang memakai helm tertutup. Sebagai tentara bayaran, Yonghan tentu bisa membaca situasi dan mulai bersiaga. Tiba-tiba, keduanya bertarung dengan gerakan yang sangat cepat. Namun sayangnya, Yonghan mendapatkan banyak luka, hingga akhirnya ia pun tewas di tempat. Petugas keamanan yang melihat insiden tersebut mencoba untuk melapor pada polisi. Namun tiba-tiba, pelaku datang hingga membuat petugas keamanan tersebut ketakutan. Ternyata, pelaku adalah pekerja asing yang pergi dari dermaga. Ia tiba kembali di dermaga tepat saat para pekerja dijadwalkan untuk pulang. Saat berada di kapal, ia menelpon Kusanagi dan memberitahu bahwa misinya telah berhasil. 미션마다少し休んでって Sementara itu, Jian baru menyadari ponselnya rusak saat ia bergegas keluar untuk memeriksa Wujin yang terkena jebakannya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke kota Sachon untuk membeli ponsel baru. Wujin sempat menyapanya dan memberitahu bahwa kapal yang akan ia tumpangi seringkali datang dan pergi tidak sesuai jadwal. Untuk itu, ia memberikan nomor ponselnya karena siapa tahu Jian membutuhkan bantuannya. 저도 배 타러 가봐야 돼서. Setibanya di kota, Jian sempat melihat pria di dalam bis yang nampak mengawasinya. Tidak hanya itu, pria tersebut juga datang ke restoran Thailand yang Jian kunjungi. Merasa keadaannya sedang terancam, Jian pun bergegas pergi di bawah derasnya hujan. Ia menyadari bahwa pria tersebut mengikutinya, hingga di sebuah gang, Jian pun menyerangnya.
Pria tersebut memohon ampun dan menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat menyerahkan ponsel Jian yang tertinggal di restoran. Ia bukannya berniat mengikuti Jian sejak dari bis, melainkan tujuannya memang ingin pergi ke restoran Thailand itu. Mendengar hal tersebut, Jian pun membiarkan pria tersebut pergi. Hingga kemudian Jian mengalami sedikit masalah. Beberapa kapal menuju Hanamdo harus dibatalkan karena cuaca sedang buruk. Jian seketika teringat perkataan Wu Jin. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun menelpon Wu Jin dan meminta bantuan. Setelah beberapa lama berlayar, terdengar suara penjaga pantai yang meminta Wu Jin menghentikan kapalnya untuk pemeriksaan barang terlarang. Wu Jin nampak panik. Ia pun meminta Jian untuk memegang kemudi, sementara dirinya membongkar sebuah kotak yang berisi senjata dalam jumlah banyak, hingga membuat Jian cukup terkejut. Wu Jin dengan panik melempar semua senjata tersebut ke laut sebelum penjaga pantai melihatnya. Jian kemudian melihat pesan di ponsel Wu Jin yang dikirim oleh Mother Help dan menanyakan kapan paketnya akan diterima. Sementara di tempat lain, Jinman bersama Chol Sung dan Jin Woo terlihat sedang memeriksa server milik Babylon. Hingga tiba-tiba, Brother datang dengan panik dan menunjukkan ponselnya. Di sana tertulis bahwa seseorang sedang mengincar Jian dan berani membayar $2 juta bagi siapapun yang menemukannya. Di Osaka, pemimpin Babylon Divisi Asia Timur bernama Ki terlihat sedang mengincar targetnya. Tak lama ia menerima panggilan telepon yang mengabarkan bahwa kepala cabang menyuruhnya datang ke Korea untuk operasi penangkapan Jinman. Ki tentu masih mengingat Jinman, orang yang menyelamatkannya 16 tahun yang lalu. Saat itu, Ki yang sudah menjadi anggota Babylon sedang menjalankan operasi penyelamatan seorang VIP Jepang yang ditawan di hotel Rusia. Operasi tersebut dipimpin oleh Kusanagi yang memerintahkan Ki untuk memprioritaskan VIP Jepang. Tanpa diduga, Ki melihat adanya tawanan dari negara lain termasuk dari Korea, sehingga ia tidak bisa bertindak lebih jauh. Namun Kusanagi tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Ia pun mengirim Jun yang merupakan adik Ki sendiri, di mana Jun adalah orang yang sebelumnya diketahui menghabisi Yonghan. Ki sempat melarang Jun dan pasukannya untuk menyerang ke lokasi karena situasi saat itu cukup berbahaya. Namun sayangnya Jun lebih memilih menuruti perintah Kusanagi yang merupakan kekasihnya sendiri. Ternyata apa yang dikatakan Ki benar. Pihak lawan telah memasang jebakan hingga Jun dan pasukannya terpental akibat ledakan. Ki yang mendengar suara ledakan tersebut segera mendekat ke lokasi dan ia mendapati Jun sudah terkapar. Ia pun berlari ke arah Jun, namun tiba-tiba Jinman muncul menangkap tubuh Ki. Jinman yang tidak mengetahui bahwa Ki adalah pebunbun bayaran memintanya menunggu di ruangan tersebut. Ia pun menyeret Jun dan mengambil granat asap di sakunya untuk menyerang lawan. Setelah para tawanan berhasil diamankan, satu orang musuh menahan Ki dan menyuruh Jinman untuk menurunkan senjatanya. Namun tanpa Jinman duga, ternyata Ki dengan mudah menyelamatkan diri dan melumpuhkan dua lawan sekaligus. Jinman sendiri saat itu adalah seorang sersan mayor pasukan khusus Korea yang datang untuk menyelamatkan tawanan Korea. Kusanagi sebelumnya juga tidak menerima pemberitahuan akan adanya pasukan khusus dari Korea. Saat itulah Ki dan Jinman saling berkenalan. Jun sendiri sempat berterima kasih karena Jinman telah menyelamatkan nyawanya. Keduanya sepakat untuk minum bersama suatu saat nanti, baik bertemu di Jepang ataupun di Korea. Kini Ki sempat terkejut saat mengetahui bahwa dirinya ditugaskan untuk menangkap Jinman. Namun sebelum itu, Ki harus menyelesaikan misinya saat ini, yaitu menghabisi pria asal Rusia bernama Dimitri yang telah mencuri sesuatu dari Babylon. Ki sengaja membuat Dimitri terpikat padanya, hingga Ki berhasil menghabisinya di toilet. Cerita kembali pada Jian yang mendapati Wu Jin terlibat dengan Mother Help. Setelah penjaga pantai memeriksa perahu Wu Jin dan tidak ditemukan barang terlarang, Wu Jin pun kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di rumah, Jian berniat membuka situs Mother Help. Namun untuk sesaat, ia merasa ragu dan berpikir untuk menanyakannya pada 3 kontak yang ada di ponsel pemberian Brother, yaitu Jinman, Pasin, dan Brother sendiri. Hingga tak lama Wu Jin datang menemui Jian untuk menjelaskan apa yang ia lihat di perahu tadi.
Namun Jian mencoba menghindarinya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan penjelasan dan tidak ingin mengetahui apapun. 알겠습니다. Jian membuka tas yang dulu diberikan oleh brother. Di dalamnya berisi CCTV mini dalam jumlah banyak yang mungkin akan Jian butuhkan. Kali ini Jian menggunakan CCTV mini itu dan diam-diam memasangnya di perahu Wujin dan beberapa tempat yang sering Wujin lalui. Sementara itu, sebelum terbang ke Korea, Ki mengumpulkan timnya, termasuk Jin untuk bersiap menjalankan operasi rahasia di Korea. Dalam perjalanan, Yun sempat memikirkan hal apa yang dilakukan Jinman hingga membuatnya harus datang ke Korea dan menangkapnya. Ki memberitahu Jun bahwa orang yang terakhir kali ia habisi di Korea adalah mantan atasan Jinman sendiri. Ia menduga bahwa Jinman telah mengkhianati Babylon. Mendengar hal tersebut, Jun sempat menertawakan Ki dan menganggap hal ini adalah karma untuknya. Pasalnya, dulu Ki adalah orang yang merekomendasikan Jinman pada Babylon. Dan saat ini keadaan berbalik. Ki pada akhirnya ditugaskan untuk menangkap Jinman. Setibanya di markas Babylon, mereka bertemu dengan Bale yang menunjukkan sikap arogan. Mereka masih belum mengetahui bahwa Bale akan bergabung dalam operasi penangkapan Jinman. Tak lama Kusanagi mengumpulkan mereka untuk membahas alasan menangkap Jinman. Jun merasa aneh, pasalnya tidak terjadi kekacauan apapun setelah Jinman mencuri servernya. Semua data rahasia dalam server tersebut telah dienkripsi, sehingga Jinman harus mencari cara untuk memecahkan kodenya. Kusanagi tidak mau mengambil resiko dengan menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Jinman. Untuk itu, ia sedang berusaha mengakses Mother Help milik Jinman, dan satu-satunya kelemahan Jinman adalah Jian. Dengan menangkap Jian, maka Jinman akan datang dengan sendirinya. Untuk kewaspadaan, Kusanagi memberitahukan bahwa setahun yang lalu, 2 tim reguler Babylon berhasil dihabisi saat berusaha menangkap Jian. Sebelum memasukkan Bale ke dalam tim, Kusanagi akan mengujinya terlebih dahulu. Ia memberitahu Ki dan timnya bahwa beberapa hari lalu ada 2 kelompok gangster lokal yang akan berperang. Salah satunya diketahui membeli senpi Tokarev dan magasin penuh. Untuk menguji Bale, mereka akan memanfaatkan perkelahian dari kedua gangster tersebut. Jika pada saat operasi Bale mengikuti perintah dan mau bekerja sama, maka ia akan memasukkannya ke dalam tim. Namun jika tidak, maka Bale harus dihabisi. Operasi ini harus terlihat seolah para anggota gangster tewas akibat pertarungan antar 2 kubu. Untuk itu, Kusanagi melarang mereka menggunakan senpi, karena senpi merupakan barang ilegal di Korea. Jun sendiri merasa jika Bale harus dieliminasi karena tidak mengerti cara kerja tim. Namun baru beberapa saat, Kusanagi menyuruh mereka untuk menghentikan operasi tersebut karena jika dilanjutkan, beberapa anggota tim Ki akan terluka. Mereka akan membutuhkan Bale untuk menangkap Jinman. Ki sendiri setuju dengan pendapat adiknya. Menurutnya, Bale akan mengganggu kerjasama timnya. Karena bagi Ki, kerjasama tim lebih penting daripada kemampuan individu. Namun Kusanagi bersikeras dengan keputusannya dan meminta mereka menuruti perintahnya. Jian yang masih ragu akhirnya memutuskan untuk mengirim pesan pada brother dan bertanya mengenai Mother Help. Dari CCTV, ia melihat Wujin yang tergesa-gesa pergi menggunakan perahu. Rupanya, ia bertemu kaptennya yang baru saja kembali dari perbatasan Tiongkok. Kapten memperlihatkan beberapa anak yang ia bawa dan satu di antaranya terluka saat mereka menghadapi ombak yang besar. Wujin menyarankan agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit. Namun sang kapten melarangnya karena akan membuat mereka berdua ditangkap. Sang kapten yang tidak ingin mendapat masalah berniat untuk menghabisi Wujin, namun tiba-tiba Jian menghadangnya. Jian membantu mengobati anak tersebut dengan menjahit lukanya menggunakan kail pancing. Tak lama Wujin pun mengantarkan anak tersebut pada orang tuanya yang merupakan seorang imigran. Tepat saat itu, Jian mendapat balasan dari brother bahwa aplikasi Mother Help saat ini tidak dioperasikan olehnya. Untuk itu, ia meminta Jian agar berhati-hati.
Woo-jin sendiri mulai menjelaskan bahwa para imigran hanya bisa masuk ke Korea dengan visa kerja, sehingga anak-anak mereka tidak boleh dibawa. Sedangkan mengenai senjata yang ia lemparkan ke laut, Woo-jin mengaku diminta oleh kapten untuk membawa kotak yang ia sendiri tidak menyangka bahwa di dalamnya berisi senjata. Woo-jin berniat menyerahkan dirinya ke polisi atas kejadian tersebut. Keesokan harinya, Ji-an dan Woo-jin terlihat canggung satu sama lain. Hari itu, Ji-an mendengar cerita dari nenek Jomri bahwa Woo-jin sejak kecil sudah kehilangan ayahnya, sementara ibunya kabur entah kemana. Ia dibesarkan oleh kakeknya seorang diri hingga kemudian kakeknya tewas akibat kapal yang tenggelam. Sejak saat itulah orang-orang di pulau tersebut bergantian membesarkan Woo-jin. Woo-jin memilih tetap tinggal di pulau dan menjaga para lansia untuk membalas budi pada mereka. Tak lama kemudian, Woo-jin memberikan nama pengguna dan sandi aplikasi Mother Help yang ia dapat dari kapten. Namun karena tidak mengetahui cara verifikasi, Woo-jin pun memblokir aplikasinya. Saat itu, Ji-an mulai bersikap normal dan mengajak Woo-jin untuk makan daging pemberian nenek Jomri. Setelah mengetahui bagaimana kedekatan Woo-jin dengan para lansia di Hanam-do, Ji-an sempat melarangnya untuk menyerahkan diri, karena jika hal tersebut Woo-jin lakukan, maka tidak akan ada lagi orang yang mengurus mereka. Ji-an juga mulai terbuka mengenai alasan ia menutup diri dari orang-orang. Ia memberitahu Woo-jin bahwa dirinya mempelajari semua jebakan dan perlindungan diri yang ia buat dari pamannya. Tujuan lain ia berlari setiap malam adalah agar dirinya bisa dengan cepat melarikan diri jika ada seseorang yang mengejarnya. Ji-an menceritakan bagaimana pamannya berusaha keras membesarkannya dengan cara dia sendiri. Meskipun memilih untuk kabur, namun Ji-an mengakui bahwa pamannya adalah orang baik. Sejak saat itu, Ji-an perlahan mulai menunjukkan senyumannya dan bersikap terbuka. Woo-jin seringkali menemaninya lari agar Ji-an merasa ada seseorang yang akan melindunginya. Sikap hangat Woo-jin mampu merobohkan tembok pembatas yang selama ini Ji-an bangun saat berinteraksi dengan orang lain. Di tempat lain, 3 orang tak dikenal sedang mencari keberadaan pelaku yang telah menghilangkan senjata mereka, sebelum nantinya mencari keberadaan Ji-an. Malam itu mereka berhasil menemukan kapten dan menanyakan keberadaan Ji-an. Hingga tak lama mereka pun menemukan Ji-an yang saat itu sedang bersama Woo-jin. Mereka tidak menyangka akan sekaligus menemukan Woo-jin yang telah menghilangkan senjata milik mereka. Menyadari berada dalam bahaya, Ji-an pun memberi aba-aba agar Woo-jin melarikan diri sesuai instruksinya. Ji-an membawa Woo-jin menuju rumahnya dan ia pun mulai menggunakan jebakan-jebakan hingga satu musuh berhasil disingkirkan. Ia kemudian membawa Woo-jin ke ruang rahasianya dan bersiap dengan senjata di tangan. Woo-jin nampak tidak percaya dengan apa yang sedang ia alami. Ji-an kembali berhasil membuat lawan masuk ke dalam jebakannya. Namun hal tersebut membuatnya berhasil ditemukan oleh musuh lain. Bantuan yang tidak Ji-an duga ternyata datang. Min Ye membantunya melumpuhkan 2 lawan sekaligus. Di tempat lain, Brother mendapatkan informasi 3 pelaku yang berusaha menangkap Ji-an. Mereka tercatat masuk lewat Guangzhou, Tiongkok. Jin-man merasa harus menemui Ji-an karena ia yakin Babylon akan segera memburunya. Namun Jin-man terhenti saat melihat beberapa mobil mendekati lokasinya saat ini. Mereka tidak lain adalah Jun dan timnya termasuk Bale. Sebagai orang yang ditunjuk menjadi ketua tim, Jun mengingatkan timnya untuk menangkap Jin-man hidup-hidup. Sebelumnya, Kusanagi memang secara khusus menugaskan Jun untuk memimpin timnya menangkap Jin-man. Karena jika Ki yang memimpin, Kusanagi khawatir Ki tidak bisa menahan sisi emosionalnya saat berhadapan dengan Jin-man. Kusanagi meyakinkan Ki bahwa sudah saatnya Jun memimpin tim. Ki mempertanyakan perasaan Kusanagi untuk adiknya. Karena jika ia benar-benar peduli pada Jun, maka ia tidak akan membiarkan Jun memburu Jin-man bersama Bale yang hanya akan menjadi bom waktu bagi timnya. Seperti biasa, tim Babylon selalu menggunakan robot canggih untuk membantu mereka dalam setiap operasi. Saat mereka berhasil membobol pintu,
Chongsul melemparkan granat dari belakang sehingga satu anggota berhasil dilumpuhkan. Jun dan Bale pun berpencar di 2 kontainer hingga tak lama Jun yang berhasil menemukan Jinman. Long time no see. Mendengar sapaan Jun, Jinman mencoba mengingat siapa yang sedang ia hadapi. Namun tiba-tiba Bale muncul dan menghujaninya dengan tembakan. Jun memperingatkan Bale agar menangkap Jinman hidup-hidup. Namun sayangnya Bale tidak peduli dan justru menghabisi Jun karena dianggap menghalanginya. Hal tersebut tentu membuat Kusanagi terkejut. 걸리적거리면 너 먼저 죽는다고. Tak lama Bale melihat Jinman berada di kontainer yang dipindahkan oleh Cholsung. Bale berhasil mengejarnya dan bergelantung di kontainer. Ternyata Jinman sudah mempersiapkan pertarungannya dengan Bale di kontainer tersebut dengan menggunakan kamera inframerah. Saat kontainer berhasil dipindahkan ke atas truk, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Sementara ketiga anggota Jinman berusaha untuk menghalau tembakan musuh yang mencoba menghentikan mereka. Setelah pertarungan berlangsung beberapa saat, Bale akhirnya berhasil merebut kamera Jinman dan memakainya. Tanpa ia ketahui, Jinman sengaja membiarkan Bale menggunakannya untuk mengaktifkan peledak yang ia pasang pada kamera tersebut. Dengan amarah yang mendalam, Jinman akhirnya menghabisi Bale dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Kusanagi memerintahkan tim ruang kendali untuk mengakhiri tugas mereka dan pulang. Setelah mereka masuk ke dalam bis antarjemput ke pusat kota, diam-diam Kusanagi memerintahkan asistennya untuk menghabisi mereka agar tidak ada saksi yang mengetahui bahwa Jun tewas di tangan Bale. Ia akan memberitahu Ki bahwa adiknya tewas oleh Jinman. Kay 너랑 나만 하는 거야? Ketua tim Jaewon memberikan alasan yang masuk akal pada Woojin dengan mengatakan bahwa Ji-an harus kembali ke kota karena pamannya telah wafat, sehingga ia tidak bisa kembali ke Hanamdo. Woojin yang masih nampak kebingungan baru mengetahui bahwa Arin yang ia kenal ternyata memiliki nama asli Ji-an. Meskipun begitu, ia tetap berharap dan akan menunggu Ji-an kembali menemuinya. Sebelum pergi, Ji-an sempat mengajak Min-hye makan masakan nenek Jomri. Ia ingin melakukan kehidupan normal di Hanamdo untuk terakhir kalinya. Karena selama tinggal bersama Jinman, ia tidak pernah sekalipun melakukan hal tersebut dengan pamannya. Setidaknya, selama di Hanamdo, Ji-an bisa menjalani hidup normal seperti orang lain. Selama ini, Ji-an merasa masa depannya hancur hanya karena masa lalu pamannya. 나한테 돌아갈 테니까 평범한 척. Woojin yang masih mencoba memikirkan semua kejadian ini dikejutkan dengan suara tembakan. Dari kejauhan, ia melihat kapal yang mendekat. Rupanya, Ki ditugaskan oleh Kusanagi untuk menangkap Ji-an. Woojin yang memiliki firasat buruk mencoba untuk memberitahukannya pada Ji-an. Untungnya, Woojin tiba lebih dulu sebelum Ki, dan Min-hye menyuruhnya untuk membawa Ji-an pergi melewati jalan lain menuju dermaga. Sementara ia akan menahan Ki dan pasukannya. Tak lama setelah Woojin dan Ji-an pergi, Ki datang menyerang rumah Ji-an. Ki mengetahui adanya sebuah motor yang menuju dermaga. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk membereskan Min-hye sementara ia akan mengejar Ji-an. Namun untungnya Min-hye berhasil menyingkirkan semua pasukan Ki dengan bantuan Jaewon. Mereka pun bersiap menyusul Ji-an yang saat ini telah ditemukan oleh Ki. Ji-an mencoba menghentikan kejaran mereka dengan senjatanya, disusul dengan bantuan Min-hye dari belakang. Woojin dengan sekuat tenaga berusaha agar mereka tidak bisa menangkap Ji-an. Namun sayangnya, tembakan Ki berhasil mengenai ban motor hingga mereka pun terjatuh. 전지현. Ki memperingatkan Ji-an untuk ikut bersamanya jika ia tidak ingin Woojin tewas. Hingga tiba-tiba Min-hye datang dan menghempaskan tubuh Ki dengan motor yang ia tumpangi. Ia berhasil membawa Ji-an dan Woojin ke perahu meninggalkan Ki yang masih pingsan. Namun sayangnya Ki dengan cepat sadar dan menggunakan motor untuk mengejar perahu mereka. 섬이네. Pertarungan sengit pun terjadi antara Min-hye dan Ki. Ji-an membantu Min-hye dengan melepaskan tembakan ke arah Ki hingga ia pun terjatuh ke dalam air. Namun tidak berhenti di situ. Ki dengan cepat kembali ke daratan dan memerintahkan pasukannya yang lain untuk menghadang perahu mereka.
Dalam perjalanan, Jian melihat Wu Jin yang nampak terguncang dan ketakutan. Jian merasa bersalah karena telah menyeret Wu Jin ke dalam bahaya. Di hadapan Jian, Wu Jin berusaha menunjukkan keberanian dan ingin menepati janji bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa menyentuh Jian di Hanamdo. Hingga tak lama, mereka kembali diserang oleh pasukan Qi. Mereka menghujani perahu yang Jian tumpangi hingga satu peluru mengenai Wu Jin. Dengan suara terbata, Wu Jin bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain bersama Jian. Melihat Wu Jin yang telah tewas, Jian seketika menangis histeris. Ia kini merasa semakin membenci pamannya karena sudah benar-benar membuat hidupnya hancur. Tiba-tiba perahu pasukan Qi dihujani tembakan dari atas. Rupanya, Jinman datang dengan menggunakan helikopter dan membasmi semua pasukan Qi yang sudah berusaha menangkap keponakannya. Kusanagi menunjukkan kepada Qi rekaman video saat adiknya bertarung dengan Jinman dan membuatnya tampak seolah Jinman yang menghabisi Jun. Ia mengatakan bahwa operasi terpaksa harus ditunda karena mengamankan server adalah prioritas utama Babylon. Untuk itu, Kusanagi menyuruh Qi kembali ke Jepang untuk mengantar jenazah Jun kembali ke kampung halamannya. Sementara di tempat lain, Jian tersadar di rumah sakit. Tak lama Kim Jae-won memberinya kartu identitas baru dengan nama Liena. Namun Jian mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan identitas baru karena itu tidak akan mengubah hidupnya. Kim Jae-won lalu memberitahu bahwa Jinman saat ini sedang memiliki urusan sehingga tidak bisa datang ke rumah sakit. Tanpa Jian ketahui, Jinman sedang menguping di luar kamar rumah sakit. Ia masih belum berani menunjukkan dirinya di hadapan Jian. Sesuai dari instruksi Kim Jae-won, Jian memberikan keterangan palsu pada polisi mengenai kematian Wu Jin. Ia mengatakan perahu itu menabrak karang dan Wu Jin terseret bersamanya. Sementara di Jepang, Qi berduka semalaman atas kematian adiknya dan bertekad untuk membalas dendam terhadap Jinman. Setelah pemakaman selesai, Qi memberitahu dua rekannya bahwa ia akan kembali ke Korea untuk menghabisi Jinman. Sementara itu, Jian memutuskan untuk kembali pada pamannya. Kali ini, Jinman membangun markasnya di bawah tanah gudang besar. Brother membawanya masuk dan bertemu dengan anggota tim pamannya. Jian dan Jinman mengalami pertemuan kembali yang canggung hingga tak lama Jinman menunjukkan kamar yang ia sengaja siapkan untuk Jian. Sementara itu, pengacara Jang menemui Kusanagi dengan membawa kabar mengenai Jinman yang diduga telah membocorkan beberapa informasi di server Babylon. Tak lama Kusanagi melakukan rapat daring dengan para eksekutif penting Babylon. Orang dengan jabatan tertinggi bernama Chen meyakini bahwa Kusanagi berniat merebut bisnis Mother Health untuk keuntungannya sendiri. Untuk itu, ia menyuruhnya fokus mengembalikan server dan menangani Jinman terlebih dulu. Saat berdiskusi dengan tim, Jinman menyadari bahwa dirinya pernah bertemu dengan Qi dan Kusanagi. Ia memerintahkan Cholsung untuk mencari tahu berapa banyak anggota timnya yang datang ke Korea. Selain itu, ia berencana memindahkan Jian ke rumah aman. Namun Jian tiba-tiba muncul dan menolak rencana tersebut. Ia tidak akan membiarkan Jinman mengorbankan orang lain lagi demi melindunginya. Untuk itulah Jian memilih kembali dan akan berusaha menjalani takdirnya. Mendengar hal tersebut, Jinman menyarankan agar Jian membuktikan kemampuannya sebelum mengatakan hal tersebut. Hingga kemudian Jinman menguji kemampuan Jian dengan memerintahkannya menemui An Songbum. Dia adalah salah satu anggota Kode Merah yang dulu menolak untuk menangkap Jian. Di saat Tuan Kim mengumpulkan anggota Kode Merah untuk menyerang Jian. Karena Tuan Kim telah tewas, kini hanya Songbumlah satu-satunya orang yang akan didengar oleh anggota Kode Merah lainnya. Oleh karena itu, Jian meminta bantuan Songbum untuk membujuk para anggota Kode Merah agar mau membantu Jinman. Sayangnya Songbum menolak dan mengatakan bahwa ia sudah pensiun. Namun Jian meyakinkan Songbum bahwa meskipun hidup dengan nama samaran, akan mudah baginya untuk menemukan Songbum.
어이 정진만이 듣고 있지? 우린 동료한테 예적으로 건네는 마지막 배려야. 내가 지금 찾는 건 Karena kini Jian memutuskan untuk terjun langsung, ia pun belajar cara bertarung bersama Min Hee, mengelola toko dengan Brother, menggunakan senjata dengan Jin Woo, dan mengoperasikan teknologi di balik situs web dan server bersama Chol Sung. Chol Sung bahkan memberinya gantungan kunci daun semanggi yang selalu memberinya keberuntungan. Selain itu, Jian juga menangani kontrak baru dengan perusahaan Jaewon. Suatu ketika, Brother menunjukkan sebuah lorong rahasia yang hanya diketahui olehnya dan Jinman. Lorong tersebut adalah jalur pelarian yang akan digunakan dalam keadaan darurat. Setelah melarikan diri, Jian harus meledakkan seluruh pusat perbelanjaan agar tidak meninggalkan jejak apapun. 여기 흔적을 남기면 안 되지. Suatu hari, Jian bertanya pada Min Hee apakah mungkin sulit baginya untuk bisa menjalani kehidupan normal. Min Hee seketika teringat saat ia menanyakan hal yang sama pada Jinman. Menurutnya, hal tersebut memang sulit, namun ia meyakinkan Jian bahwa saat ini Jian memiliki orang-orang yang mau melindunginya. Dengan bisa makan dan menghabiskan waktu bersama mereka, termasuk hal yang normal baginya. Sementara itu, pengacara Jang memberitahu Kusanagi bahwa Jinman telah menawarkan diri untuk bernegosiasi. Hingga tak lama, pengacara Jang pergi ke gudang kosong untuk melakukan negosiasi dengan Jinman. Terlihat Min Hee dan Chol Sung membuka sebuah truk yang di dalamnya terdapat server Babylon. Namun tak disangka, Jian sendiri yang akan melakukan negosiasi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai CEO Mother Health. Dengan berani, ia membentak Kusanagi melalui kamera yang terpasang di saku pengacara Jang. Kusanagi dan rombongannya termasuk Ki akhirnya datang menemui Jian. Ia memberitahu Kusanagi bahwa Jinman tidak akan terlibat lagi dengan Mortal Hell. Karena selama ada Jinman, maka perang akan terus berlanjut. Alih-alih membuat aplikasi Mord the Help palsu, Jian menawarkan kerjasama antara Mord the Help dan Babylon. Mord the Help akan berbagi laba dan mengutamakan senjata untuk Babylon. Dan jika perlu, Jian bisa menjual Mord the Help jika harganya cocok. Namun syaratnya, Babylon harus berhenti mengganggu Jinman. Jika Kusanagi menolak, Jian akan mengaktifkan peledak yang mengelilingi server dengan sinyal biometrik di pergelangan tangannya. Tidak hanya itu, ternyata Jinman bersama para anggota Kode Merah sudah bersiap di posisi masing-masing. Mereka akan melepaskan tembakan ke arah Kusanagi jika dirasa Jian berada dalam ancaman. Pada akhirnya, Kusanagi mengambil kunci truk sebagai tanda persetujuannya atas kesepakatan Jian. Setelah negosiasi berakhir, Jinman berterima kasih pada Songbum karena sudah membantunya. Songbum menegaskan bahwa ia datang karena tidak bisa menepati janji pada Jian. Ia meminta Jinman agar tidak mencari keberadaannya lagi setelah ini. Tak lama mereka berkumpul sambil makan bersama. Jian menyarankan agar mereka membuat kode baru bernama Kode Biru untuk tim khusus menangani transportasi dan pengiriman barang. Jin Woo pun mengajukan diri untuk menjadi anggota Kode Biru. Namun, Jian melarangnya. Ia ingin semua orang yang ada di sana menjadi Kode Hijau, karena baginya mereka sudah seperti keluarga. 왜 다 날 봐? 그렇게 따르면 돼. 머더헬퍼 대표는 정지하냐? Tak lama, Jinman menerima telepon dan mendengar Pasin meminta bantuan. Ternyata sebulan yang lalu saat Pasin berziarah ke makam istrinya bersama putra sematawayangnya bernama Ati, Babylon menyerangnya dan menawan Ati. Sebelum berangkat ke Thailand untuk membantu Pasin, Jinman memberitahu cara ia berkomunikasi dengan mata-mata di Thailand lewat surel. Jian merasa cemas jika pamannya harus pergi seorang diri. Namun Jinman yakin, dengan adanya kejadian yang menimpa Pasin, Babylon berencana menyerang pusat perbelanjaan. Untuk itu, ia ingin semua personil tetap menjaga pusat perbelanjaan. Sebelum pergi, Jinman berpesan pada Jian, jika ia kehilangan satu lengan, maka Jian harus fokus menyelamatkan lengan lain yang tersisa. 떨어진 발을 챙기려고 하지 말고
Setelah tiba di Thailand, sesuai instruksi Pasin, Jinman pergi ke loker yang di dalamnya terdapat sebuah alat yang menunjukkan titik koordinat. Titik koordinat tersebut ternyata adalah sebuah warnet. Di saat Jinman menggunakan satu komputer, terlihat seseorang yang mencurigakan mengawasi lokasi tersebut. Hingga tak lama, lampu pun padam, dan Jinman seketika mendapati sekelompok besar pria bersenjata bersiap menyerangnya. Jinman berhasil mengalahkan mereka semua. Namun saat melangkah keluar, dua pria bersenjata lainnya menyetrumnya dengan alat kejut listrik. Melihat Jinman yang masih kuat, seorang pria lain muncul dan membuatnya pingsan. Ternyata ia adalah ketua tim Babylon bernama Ketua Joe yang terpaksa dipindahkan ke Thailand akibat kekacauan yang Jinman buat. Ia memperingatkan Jinman agar berhenti membuat keributan jika tidak bisa memenangkan pertarungan. Namun, Jinman menyarankan agar ia lebih baik memberitahu keberadaan Ati daripada berbicara omong kosong. 생각해서 넌 살려줄게. 그럼 쫄려서 얘기해줄 뻔했네. Sementara di Korea, Brother melihat Pasin yang sudah terkapar di depan gerbang tempat persembunyian mereka. Mereka pun segera membawa Pasin masuk ke dalam. Sebelumnya, Kusanagi menyiksa Pasin dan menunjukkan keadaan putranya saat ini. Pasin berjanji akan menghancurkan Babylon jika terjadi sesuatu pada putranya. Tak lama, Kusanagi menembak Pasin di bagian perut dan memasukkan alat penyedap suara. Karena percakapan mereka pasti didengar oleh Kusanagi, dan demi keselamatan putranya, Pasin terpaksa menuruti perintah Kusanagi. 요즘 두더지한테 받은 메일이야. Pasin memberitahu bahwa dirinya disergap setelah menerima surel dari mata-mata yang Jinman sebutkan. Tak lama, Cholsung pun memeriksa kode tersebut dan memastikan bahwa pesan itu berasal dari mata-mata mereka. Sementara itu, Pasin mengikuti Jinwoo sembari diam-diam memperhatikan semua langkah pengamanan. Mereka pergi ke bagian gudang bangunan yang berfungsi sebagai kedok untuk mal dan dikelola oleh warga sipil. Hingga kemudian salah satu pekerja memberinya sebuah toples makanan dan menyuruhnya untuk pergi ke toilet. Ia mengatakan bahwa saat ini Babylon sedang mengawasi semuanya. Di dalam toples tersebut, ia menemukan kalung yang sama persis dengan yang saat ini ia pakai. Babylon seakan memerintahkan Pasin untuk mengganti kalung karena mereka sudah memasang kamera kecil di dalamnya. Dengan kamera tersebut, Kusanagi bisa mengamati dan membuat denah tempat persembunyian mereka. Tak lama, Pasin memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke lokasi yang ditunjukkan oleh mata-mata untuk memeriksa apakah putranya ada di sana atau tidak. Karena luka Pasin masih belum pulih, Jian memerintahkan agar Min-hye ikut bersamanya. Sementara Kusanagi memberi arahan pada Ki dan timnya mengenai struktur pusat perbelanjaan Murder Health. Di saat Pasin akan menghabisi Min-hye, Ki memiliki peluang untuk mengambil alih Murder Health. Kusanagi memotivasi Ki untuk mendapatkan Jian agar Jinman menyerahkan dirinya. 時間の問題チームを2つつけてあげる Setelah berusaha keras, Jinman akhirnya berhasil melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Ia menyerang salah satu anggota tim Joe hingga mereka mendengar suara tembakan. Dengan menembak semua lampu, Jinman dengan mudah melumpuhkan Ketua Joe dan semua anggotanya. Setelah Ketua Joe memberitahu lokasi Ati, Jinman pun menghabisinya dan membawa perbekalan senjata menuju lokasi Ati. Namun saat keluar, ia mendapati dirinya berada di tengah hutan. Ia pun menggunakan kompas untuk keluar dari hutan tersebut. Sementara itu, Pasin dan Min-hye tiba di gedung tempat Ati ditahan. Pasin mengatakan ia akan turun dan memancing mereka, sementara Min-hye pergi menyelamatkan Ati. 아띠 꼭 구해낼게. 그동안 고마웠어. Namun Pasin kembali dengan truk putih dan menabrak mobil Min-hye dari belakang. Pasin terus menginjak gas agar mobil yang Min-hye tumpangi jatuh ke sungai. Min-hye pun mencoba melawan dengan menembaknya. Tak lama Pasin menelpon seseorang dan melaporkan bahwa ia telah menghabisi Min-hye dan akan menuju pusat perbelanjaan.
Setibanya di sana, Pasin seketika melumpuhkan Jinwoo. Sementara itu, Cholsung akhirnya mengetahui bahwa peretas telah mencegat surel mata-mata mereka. Tak lama mereka menerima pesan yang mengatakan bahwa Pasin mungkin saat ini adalah agen ganda. Tepat saat itu, Pasin datang dan menyerang mereka. Jian mencoba kabur, namun Pasin berhasil menahannya dan menyuntikkan sesuatu ke tubuh Jian. Jian tiba di kamarnya dan menyuntikkan sesuatu agar dirinya tidak pingsan. Sementara Pasin memukul Cholsung hingga tak sadarkan diri. Ia pun kemudian memasukkan flash drive ke dalam komputer untuk memberi akses kepada peretas Babylon ke sistem tersebut. Hingga tak lama, Qi dan pasukannya tiba di sana. Tepat saat itu, Jian membawa Brother pergi, namun Pasin sudah berada di hadapan mereka. Kusanagi mengirim perintah kepada Qi untuk menghabisi Pasin setelah ia mendapatkan Jian. Ia yakin dengan dibutakan dendam, Qi akan menggunakan segala cara demi menangkap Jian. Karena setelah Jian tertangkap, maka Jinman pun akan datang. Jinwoo tersadar dan mendapati markasnya dipenuhi oleh pasukan Babylon. Ia pun berniat meledakkan beberapa bahan peledak yang ada di sekitar mereka. Namun sayangnya, salah satu anak buah Qi menghabisinya dari belakang hingga Jinwoo pun tewas. Sementara itu, Pasin yang menunggu kedatangan Qi menerima telepon dari Jinman yang mengatakan bahwa saat ini Hati ada bersamanya. Mendengar hal tersebut, Pasin pun berterima kasih pada Jinman karena sudah menyelamatkan putranya. Namun Jinman memposisikan dirinya sebagai penculik Hati dan menukar nyawanya dengan menyelamatkan Jian. 네 아들 목숨이 걸린 일이야. 네가 무사하길 바란다면 안 지켜내 당장! Pasin akhirnya membebaskan Jian dan Brother. Ia meminta maaf pada mereka dan berjanji akan menjelaskannya nanti. Karena saat ini mereka harus segera menyelamatkan diri. Tepat saat mereka melarikan diri, Jian melihat kedatangan Qi dan pasukannya. Hingga akhirnya baku tembak pun terjadi. Ketiganya berhasil tiba di pintu darurat rahasia. Namun Pasin memilih untuk tetap di sana dan melawan pasukan Babylon. Jian tidak menyangka dengan tindakan Pasin. Ia mencoba membukanya lagi, namun Brother mengatakan bahwa pintu itu tidak bisa dibuka dari dalam. Kini Jian mengerti pesan yang pamannya sampaikan sebelum pergi. Situasi ini membuatnya terpaksa harus meninggalkan Pasin dan melindungi tim yang tersisa. Pasin sendiri saat ini mulai bertarung dengan lawannya, namun tak lama Qi menembaknya dan menyusul Jian. Meskipun berhasil mengalahkan lawannya, namun sayangnya Pasin tidak bisa menghindari pasukan lainnya. Di lorong, tembakan Qi berhasil mengenai Brother. Karena merasa tidak mampu lagi untuk berjalan, Brother pun mendorong Jian ke lorong berikutnya dan menekan sebuah tombol yang mengaktifkan pintu anti peluru. Pintu tersebut memisahkan mereka dan Jian meminta Brother untuk membukanya. Namun Brother tidak menyesali keputusannya. Ia bahkan berterima kasih dan menyuruh Jian untuk tetap hidup. Saat melihat kedatangan Qi, Jian mulai cemas karena Qi pasti akan menghabisi Brother. Namun tanpa Jian ketahui, sebelum Qi menembaknya, Brother sudah tewas. Namun Qi tetap mengeluarkan tembakan ke dinding agar terlihat seperti ia menghabisi Brother. Jian sendiri berteriak histeris dan menatap Qi dengan penuh kebencian. Di saat Qi berbalik untuk memanggil pasukannya, Jian pergi ke ruangan kecil di sebelah dan menemukan tombol-tombol yang akan membakar seluruh tempat yang kini dipenuhi pasukan Babylon. Ia pun menekan tombol-tombol itu dan menyaksikan semua orang-orang yang ada di tempat itu terbakar. Lorong itu membawa Jian ke sebuah hutan hingga tak lama ia pun menemukan tempat parkir. Ia masuk ke dalam mobil yang tidak terkunci dan sesaat kemudian Song Bum berdiri di depannya. Kemunculannya itu membuat Jian berpikir bahwa ia akan membantu Babylon dan menangkapnya.
Sebenarnya Kusanagi memang sempat menemui Songbum dan menawarkan senjata gratis untuk semua anggota Kode Merah, asalkan ia mengerahkan semua Kode Merah untuk membantunya menangkap Jian ataupun Jinman. Namun Songbum menolak tawaran tersebut. Ia memilih untuk tetap melindungi Kode Hijau. Untuk itu, ia datang bersama Jaewon yang telah berhasil menyelamatkan Cholsung. 코드 경호를 시작합니다. Sementara itu, bantuan untuk Ki akhirnya datang, dan tanpa berlama-lama, ia membobol pintu dengan granat. Ia menyusuri jalan yang Jian lalui hingga tiba di tempat parkir. Ia kemudian mencuri kamera dashboard dari salah satu mobil dan melihat van milik Jaewon. Sementara itu, Jian yang sebelumnya tertidur di dalam mobil akhirnya terbangun dan saat ini berada di tempat Songbum. Tak lama ia menerima telepon dari Jinman yang memerintahkannya untuk melakukan strategi baru dengan menerima Ki sebagai sekutunya. Mendengar hal tersebut, Jian tentu menolak karena Ki telah menghabisi brother di hadapannya. 이는 종이 한 장 차이야. 지금은 네가 받아들이기 힘들 수도 있겠지만 Kusanagi masih tidak menyangka bahwa dirinya masih membutuhkan Jinman ataupun Jian meskipun sudah berhasil meretas Mordhel. Ia membutuhkan informasi biometrik Jian dan Jinman untuk mengakses lokasi kode Mordhel. Sementara itu, di tempat persembunyian bawah tanah, Songbum membawa Jian untuk melihat kondisi Min Hye yang ternyata berhasil menyelamatkan diri. Untungnya peluru pasin tidak mengenai area vital hingga Min Hye akan baik-baik saja. Tak lama ia pun menunjukkan Jian seluruh area persembunyian dan menjelaskan bahwa tempat ini dianggap sebagai markas besar bagi para anggota Kode Merah. Di sana terdapat sebuah ruangan yang penuh dengan senjata dan amunisi yang dibeli dari Jinman. Mereka mengumpulkannya di sana demi mencegah tindakan impulsif, dan Jinman sendirilah yang mencetuskan ide tersebut. 삼촌한테 들은 적 있어요. 무덕에 다시 복귀하게 됐지만 Selagi para peretas Babylon masih menganalisis data dari server Mordhel, Kusanagi melapor pada atasannya bahwa ia telah mengambil alih markas bawah tanah Mordhel. Chen pun mengizinkan Kusanagi untuk mengambil kendali atas Mordhel dan mengembangkannya menjadi mitra Babylon. Di tempat lain, Cholsung mengatakan bahwa server mereka juga dapat berfungsi sebagai peledak elektronik. Jika orang yang tidak berwenang mencoba mengaksesnya, maka akan mematikan aliran listrik seluruh gedung. Ia juga mengungkapkan bahwa ada mata-mata mereka di Babylon yang diperintahkan untuk menanam koneksi satelit untuk memungkinkan Cholsung mendapatkan kembali data mereka saat listrik mulai padam. 해킹 들어갑니다. Di saat mereka panik dan berusaha untuk memulihkan listrik, mata-mata diam-diam menghubungkan server mereka agar Cholsung dapat mentransfer data ke servernya sendiri. Untungnya sebelum listrik kembali menyala, mereka sudah berhasil melakukannya hingga Kusanagi akhirnya mengetahui bahwa bagian dalam server kosong total. Tak berselang lama, pengacara Jang memberitahu Kusanagi bahwa mereka perlu lebih transparan dengan kantor pusat Babylon termasuk insiden ledakan bis. Namun Kusanagi melarangnya karena insiden itu ia buat agar menutupi jejak kematian Jun. Malam itu, Kei memperingatkan pengacara Jang agar tidak ikut campur dengan keputusan Kusanagi yang memilih untuk tidak melaporkan apapun pada kantor pusat. Setelah Kei pergi, pengacara Jang menemukan flash drive di mobilnya. Ternyata mata-matalah yang sudah menyimpannya. Dalam flash drive tersebut berisi bukti percakapan Kusanagi dengan Kei mengenai ledakan bis. 직원들한테 알려야 하지 않을까요? 저 머리로는 상상도 못할 거야. 버스 폭파까지 시킨 거. Di tempat lain, Ki bersama kedua rekannya mengintai sebuah pusat perbelanjaan. Hingga tak lama mereka melihat Jaewon masuk ke sana. Mereka lalu bersiap untuk menangkap Jaewon, hingga akhirnya Ki melihatnya sedang berbicara dengan Jinman. Seketika ia pun menembak ke arah Jinman dan mereka sempat terlibat pertarungan. Hingga 2 jam kemudian, Kei memberitahu Kusanagi mengenai tindakan Ki. Tak lama mobil Kusanagi berpapasan dengan mobil Ki yang mengeluarkan Jinman yang berhasil tertangkap. Kusanagi mencoba memindai mata Jinman yang diikat ke kursi di laboratorium medis Babylon.
Kusanagi mengatakan bahwa sejak pertama kali bertemu, Jinman sudah membuat operasinya gagal. Namun Jinman menegaskan bahwa apa yang ia lakukan hanyalah bentuk perlawanan karena Babylon mengganggunya. Ia kemudian memerintahkan salah satu karyawannya untuk memberi pelajaran pada Jinman dan mengirim video tersebut pada Jian. 좀 더 고통스럽게 해줄 수 있나? Melihat Jinman kesakitan membuat Jian menahan amarahnya. Sementara itu, para peretas Babylon kini terhubung dengan Murthelp menggunakan pemindaian mata Jinman agar bisa mengakses lokasi semua kode di Murthelp. Agar keberadaannya di Babylon tidak diketahui, mata-mata itu pergi ke toilet untuk mengeluarkan chip kode ungunya dari lengan dan membuangnya ke dalam kloset. Sementara itu, Kei menunjukkan besarnya proyek Murthelp yang memiliki klien di seluruh dunia. Mendengar hal tersebut, Kusanagi semakin menginginkan Murthelp. Ia pun menyuruh Kei untuk mengumpulkan para kode merah yang tidak lagi menuruti Songbum. Hingga akhirnya, Kusanagi bertemu dengan beberapa anggota kode merah tersebut dan menawarkan kesepakatan pada mereka. 더욱 유리할 뿐만 아니라 대표한다고 판단해서 먼저 보셨습니다. Tiba-tiba semua orang mendapat notifikasi di ponsel mereka terkait rekaman audio percakapan Kusanagi dengan Kei, di mana ia mengatakan bahwa insiden bis itu dilakukan untuk menutupi fakta bahwa Bale menghabisi Jun. Tak lama Kusanagi menerima panggilan dari nomor yang tak dikenal. Ternyata panggilan tersebut dari Jian yang mencoba mengancam akan mengirim bukti tersebut pada kantor pusat Babylon jika ia tidak segera membebaskan Jinman. Setelah ia memutus panggilan dan kembali ke ruangan, semua orang mendapat notifikasi lain yang menunjukkan bahwa Jian telah memasang hadiah sebesar 5 juta dolar untuk menghabisi Kusanagi. Setelah hadiah penangkapannya tersebar, Kusanagi melihat seluruh anggota kode merah mulai berkumpul di satu lokasi. Ia pun menelepon cabang Jepang dan menyuruh mereka mengirim drone ke lokasi tersebut. Meskipun itu tidak disetujui secara resmi, namun cabang Jepang tetap mengirim drone tersebut menuju lokasi. Namun sayangnya bahan peledak yang dijatuhkan meleset dari sasaran. Kusanagi akhirnya memerintahkan Ki untuk mengambil alih. Sebelum pergi, Ki menemui Jinman yang sedang dikurung dan memberitahukan bahwa saat ini ia akan segera berangkat menangkap Jian. Setibanya di sana, Kusanagi memerintahkan Ki untuk membasmi semua kode merah. Team 4. Move out. Ternyata lokasi kode merah hanyalah jebakan. Hingga tak lama, lokasi tersebut meledak dan para pasukan Babylon terjebak di dalamnya. Sebelumnya dalam perkelahian dengan Ki, Jinman sempat menunjukkan bukti video saat Bale menghabisi adiknya. Ki tentu terkejut karena yang ia tahu Jinman lah yang telah menghabisi Jun. Jinman mengatakan bahwa Kusanagi sengaja memanfaatkan amarah Ki agar bisa menangkapnya. Karena Ki masih belum percaya, Jinman pun menunjukkan video lain yaitu saat insiden ledakan bis yang dibuat demi menghilangkan para saksi. Dan ternyata dalam sambungan telepon, Jian sempat menambahkan satu strategi lain. Ia ingin Jinman membiarkan Kusanagi menangkapnya. Ia yakin Kusanagi membutuhkan Jinman agar bisa mengendalikan Murthelp dengan mengekstrak data biometriknya. Saat Kusanagi sibuk dengan Jinman, Jian akan mengumpulkan informasi dari mata-mata dan mengumpulkan anggota kode merah. Mereka bersama-sama mengeluarkan chip di lengan untuk menjebak Kusanagi. 구산하기가 우리의 위치를 안 이상합니다. Kini Kusanagi geram. Tak lama ia menerima telepon dari pengajar Rajang yang memberitahukan bahwa atasannya saat ini sudah mengetahui mengenai semua tindakannya. Untuk itu, Kusanagi harus segera melakukan panggilan video. Selain itu, ternyata Ki sempat memberikan sebuah alat untuk membantu Jinman melarikan diri. Tak lama Jinman pun menggunakan alat tersebut untuk melelehkan kunci sel penjaranya. Hingga tak lama, pengacara Rajang muncul dan menyerahkan sepatu milik Jinman. Di saat Kusanagi pergi untuk melakukan panggilan video, Kei menerima telepon dari kantor pusat yang memerintahkannya untuk menarik diri dari sana dan kembali ke markas. Babylon mengatakan tidak memiliki keterlibatan apapun dengan operasi yang saat ini sedang dilakukan oleh Kusanagi. Setelah semua pasukan Babylon terjebak di terowongan, Ki dan kedua rekannya memutuskan untuk kembali ke Jepang.
Sementara itu, saat kembali ke ruang operasi utama, Kusanagi tidak mendapati satu orang pun staf, termasuk Kei. Karena kesal, ia pun melempar cangkirnya dan menemukan ada alat penyadap yang menempel di bagian bawahnya. Ternyata rekaman percakapan ia dan Kei berasal dari alat penyadap tersebut yang dipasang oleh mata-mata. Mata-mata itu kini menonaktifkan protokol keamanan Babylon hingga tak lama Kusanagi memasuki ruangan tersebut dan melihat bis Jewon yang membawa Ji-an bersama anggota Kode Merah. Ia pun memerintahkan penjaga untuk menahan mereka. Namun sayangnya, tim keamanan gerbang telah melihat video insiden bis hingga mereka pun mengizinkan Ji-an masuk. 삼가 주십시오. 구산하기 진. Kusanagi ketakutan begitu melihat Jinman yang sudah bebas. Ia pun pergi ke gudang senjata untuk mengambil beberapa amunisi. Ia masih tidak menyangka kini dirinya benar-benar ditinggal sendirian. Sementara itu, Jinman akhirnya bertemu kembali dengan Ji-an. Mereka pun menumpahkan rasa kekhawatiran mereka selama ini. Jinman mengajak Ji-an untuk melakukan negosiasi yang sebenarnya. Tiba-tiba Kusanagi muncul dan memulai peperangan. 사옥시 앞에 부산하기다! 전패! Di tengah kekacauan tersebut, Cholsung menghubungkan panggilan dengan Chen di ruang kendali untuk melakukan negosiasi. Jinman menawarkan kesepakatan kerjasama antara Mudhelp dengan Babylon. Hingga tiba-tiba Kusanagi menerobos masuk ke ruangan dan Chen menyuruhnya untuk meletakkan senjatanya karena kini ia dipecat. Chen mengetahui bahwa selama ini Kusanagi menjalankan tugas bukan demi Babylon, melainkan demi dirinya sendiri. Chen pun akhirnya menyetujui gencatan senjata yang Jinman usulkan. Namun ia memperingatkan, jika ada salah satu data Babylon yang bocor, maka siapapun yang terlibat dengan Mudhelp akan dilenyapkan. 당신이나 약속 지켜. 정진만. Musim kedua ini berakhir dengan memperlihatkan kode hijau dan kode merah yang tersisa meninggalkan kompleks Babylon yang diledakkan. Jinman bertanya pada Ji-an apa rencana ia selanjutnya. 이제 정진만.